Sesaat setelah Hanli menyadari bahwa dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, obor-obor itu semakin dekat dengan mereka, memungkinkan dia untuk melihat dengan lebih jelas. Lingkungan di dekatnya telah cukup cerah untuk mengungkapkan tumpukan besar ikan dan udang di mana-mana. Hanli dan wanita itu kebetulan berada di salah satu tumpukan yang relatif lebih besar. Area yang lebih jauh dari mereka masih gelap gulita dan gak bisa dilihat. Tapi gua itu tampak sangat luas karena nggak ada dinding yang terlihat. Ketika orang-orang yang membawa obor berada sekitar 100 meter dari Hanli, mereka berhenti dan dengan cepat meletakkan tas mereka ke tanah. Kecuali satu orang yang berjaga dengan waspada, sisanya mulai memasukkan ikan dan udang dengan liar ke dalam tas mereka. Hanli terkejut melihat ini, sementara wanita di atasnya nggak bisa menahan nafas karena terkejut. Tetapi para pria itu nggak mendengarnya karena betapa lembut suaranya. Hanli tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke wanita itu dan menemukan dalam cahaya merah redup bahwa wanita itu memiliki wajah yang cantik. Wanita itu segera menyadari tatapan Hanli dan tampak memerah. Dia berbalik dan wajahnya sekali lagi tersembunyi dalam kegelapan. Namun matanya yang malu-malu masih berkilau dalam kegelapan. Hanli tidak bisa tidak menganggap itu lucu. Wanita ini agak aneh. Ketika mereka belum melihat penampilan satu sama lain, dia belak-belakan, langsung, dan bahkan sedikit sulit diatur. Tetapi sekarang, wanita itu menjadi sangat pemalu. Pada saat itu, mereka mendengar teriakan peringatan di kejauhan. Pria yang berjaga tiba-tiba berbalik dan berbisik dengan kasar. "Tidak bagus, menyebar. Binatang sisik api akan segera tiba." Tiba-tiba, orang-orang yang sedang mengumpulkan ikan segera melemparkan tas ke punggung mereka dan mengais-ngais ke arah lain. Yang tertinggal hanyalah obor yang berkelap-kelip menerangi kegelapan. Pada saat itu, beberapa desiran terdengar dari dalam kegelapan, seolah-olah ada sesuatu yang menemukan pria-pria itu. Beberapa pukulan cepat kemudian terdengar. Beberapa bayangan merah api sepanjang 1 meter melompat dari kegelapan dan dengan cepat menghilang dengan kabur. Untuk sesaat, Hanli dapat dengan jelas melihat penampilan binatang sisik api. Binatang buas itu memiliki penampilan yang menyeramkan, dengan sisik merah dan mulut penuh taring tajam. Dalam sekejap mata, keheningan sekali lagi menutupi gua. Hanli lega dan menghela nafas panjang, karena tampaknya binatang aneh itu nggak menemukan mereka berdua. Nggak lama setelah binatang buas itu menghilang, Hanli dengan lemah bisa mengepalkan kedua tangannya. Segera, dia akhirnya memulihkan kendali atas tubuhnya, dan bisa bergerak cukup baik untuk memegang wanita itu dan perlahan berdiri. Sambil dipeluknya, wanita itu berbisik dengan wajah memerah. "Lepaskan aku, saya akan segera pulih." Hanli melirik wanita itu dan dengan acuh tak acuh berkata, "Jika kamu gak keberatan menggeliat-geliat dengan ikan di tanah, aku akan melepaskanmu." Ketika wanita itu mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan melirik ikan yang menggeliat di tanah dengan sedikit keraguan. Pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam. Pada saat itu, Hanli melompat dari tumpukan ikan dengan wanita di pelukannya dan berjalan ke arah obor yang ditinggalkan. Meskipun dia nggak tahu apa atau di mana tempat ini, itu akan terbukti agak merepotkan jika dia nggak memiliki cahaya. Hanli berjongkok mengambil obor dan memasang ekspresi termenung setelah melihat sekeliling. Sesaat kemudian, wanita yang memerah itu berbisik, "Tolong lepaskan aku bisa bergerak sekarang." Ketika Hanli mendengar ini, dia diam-diam mengendurkan lengannya, dan wanita itu dengan anggun mendarat di kakinya. Setelah dengan cepat menepuk-nepuk pakaiannya, dia juga mengambil obor dan memeriksa sekeliling mereka. Setelah beberapa saat, Hanli tiba-tiba menuju ke arah dari mana sekelompok pria itu datang. Ketika wanita itu melihat ini, dia terkejut dan buru-buru bertanya, "Mau kemana kamu?" Hanli menjawab tanpa menoleh, "Aku nggak akan menunggu di sini sampai binatang buas itu kembali. Akan lebih baik untuk mencari tempat yang aman untuk saat ini." Ketika wanita itu mendengar ini, dia memasang ekspresi ketakutan dan dengan cepat mengikuti Hanli. Hanli tetap diam melihat apa yang dilakukan wanita itu dan melanjutkan perjalanannya. Setelah hanya berjalan beberapa langkah, Hanli berhenti dan menggunakan obor untuk menerangi tanah.
memperlihatkan jejak kaki pria tadi. Wanita itu lengah dan hampir menabrak Hanli. Dia dibiarkan sedikit bingung dan berbisik, "Ada apa?" Hanli nggak menjawabnya, sebaliknya dia berjongkok dan membawa segenggam pasir ke hidungnya. Dia mengungkapkan ekspresi aneh setelah mengendus. "Ada bau darah yang pekat. Ini bukan pertanda baik." Hanli tanpa ekspresi mengatakan ini sebelum melanjutkan mengikuti jejak para pria tadi. Wanita itu terkejut dengan apa yang dia katakan dan dengan cepat mengikuti Hanli. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, mereka akhirnya melihat kilau cahaya biru di kejauhan. Hanli menyipitkan matanya saat melihat itu dan mempercepat langkahnya. Dia segera menemukan bahwa cahaya biru yang berkilauan menandai jalan keluar dari hamparan hitam ini. Meskipun lebarnya hanya sekitar 3 meter, itu lebih dari cukup untuk dilewati seseorang. Ketika keduanya melihat ini, mereka dengan cepat berjalan melewatinya dengan semangat yang bangkit. Pada saat mereka tiba di permukaan, cahaya putih melintas di depan Hanli, dan 8 pedang tanpa cacat dengan cepat muncul di lehernya. Sebuah suara serak dengan dingin berkata, "Siapa kamu? Di mana Ahu dan yang lainnya? Apakah Anda pendatang baru?" Hati Hanli tergerak saat melihat bahwa dia dikelilingi oleh lebih dari 20 pria dan wanita muda. Masing-masing dari mereka memegang pedang putih berkilau yang aneh dan mengenakan jubah hijau aneh yang sama dengan para pria sebelumnya. Mereka semua menatap Hanli dengan ekspresi berbeda. Adapun wanita cantik yang mengikutinya, dia telah dikelilingi juga dan gak berani bergerak. Hanli menggosok hidungnya dan tersenyum kecut. "Saya menduga bahwa kami adalah apa yang Anda anggap sebagai pendatang baru. Apakah orang luar sering muncul di sini?" Ketika pria parubaya itu mendengar Hanli, ekspresinya santai, tapi suaranya masih tetap dingin. "Meskipun kamu nggak mengatakannya, aku bisa menebaknya. Karena pakaian anehmu adalah sesuatu yang hanya akan dikenakan oleh orang luar. Namun cukup beruntung bagi Anda untuk bertemu dengan kami. Lagi pula, mayoritas orang luar menemui ajal mereka di perut binatang umbra tanpa pernah menyadari apa yang terjadi." Dia kemudian melambaikan tangannya dan para pemuda menarik pedang mereka. Hanli menggosok lehernya dan melirik senjata mereka dengan sedikit keheranan. Ketika bilah-bilah itu menyentuh lehernya, dia merasakan sensasi terbakar yang menakjubkan, seolah-olah semuanya terbuat dari besi panas yang membakar. Itu adalah pengalaman yang benar-benar aneh. Hanli kemudian menyapu pandangannya ke sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada di depan sebuah gunung batu kecil. Tampaknya mereka baru saja meninggalkan jantung gunung batu. Ketika dia melihat ke kejauhan, ada gurun kuning yang tak berujung. Dia kemudian mengangkat kepalanya ke langit dan merasakan kejutan yang lebih besar. Dia melihat awan hitam pekat menutupi langit. Mereka muncul tak berujung dan terus melengkung dengan kilat biru tua, menyebabkan langit bersinar dengan cahaya biru redup. Itu semua lebih aneh dari yang dibayangkan Hanli. Sebelum Hanli selesai mengamati sekelilingnya, pria parubaya kurus itu mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda bertemu seseorang ketika Anda tiba?" "Mereka adalah teman-temanku." Hanli segera menjawab tanpa ragu-ragu, "Saya melihat sekelompok pria. Namun mereka dikejar oleh beberapa binatang buas, dan mereka lari ke arah lain." Pria kurus itu menjadi gugup dan tanpa sadar mengencangkan genggamannya pada pedangnya. "Binatang buas? Jenis apa?" "Aku mendengar orang-orang itu memanggil mereka binatang sisik api." Pria kurus itu santai dan dengan tenang berkata, "Binatang sisik api? Bagus, Ahu dan yang lainnya seharusnya nggak mengalami masalah berurusan dengan mereka. Tapi untuk memastikannya, Hanli, bawalah sekelompok orang ke dalam dan bantu mereka. Kemudian bawa mereka melalui pintu keluar alternatif terdekat." Sekelompok pria gelap jangkung tanpa berkata-kata membawa sekelompok orang ke dalam gua. Pria kurus itu menoleh ke arah Hanli dan wanita itu dan dengan acuh tak acuh berkata, "Saya tidak yakin apakah saya harus mengatakan keberuntungan Anda baik atau buruk. Anda benar-benar mengalami letusan ki yang memadamkan roh. Hal ini menyebabkan lebih banyak air mata di ruang angkasa yang muncul, dan bahkan para ahli nggak dapat menghindarinya. Tetapi sebagai hasilnya, binatang umbra yang biasanya berbaring di dalam lubang gunung telah pergi.
Kalau tidak, Anda akan segera terkoyak saat jatuh ke dalam. Ketika Hani mendengar ini, hatinya tenggelam. Tetapi ekspresinya tetap nggak berubah. Saya harap Anda akan memaafkan saya karena begitu berani. Tetapi bisakah diri Anda yang terhormat memberitahu kami dengan tepat di mana kami berada? Dari nada bicaramu, sepertinya tempat ini cukup berbahaya. Pria kurus itu memeriksa pakaian keduanya dan melihat bahwa mereka tampaknya bukan orang biasa dan tersenyum kecut. Berbahaya, itu benar. Terlepas dari identitas atau status apapun yang mungkin Anda miliki di luar, di sini di alam umbra, Anda hanyalah orang-orang yang perlu berjuang untuk bertahan hidup. Jika kamu nggak bisa bergerak atau membuat dirimu berguna, kamu akan berakhir sebagai makanan binatang umbra. Hani mengerutkan kening dan ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi si kurus dengan gak sabar melambaikan tangannya. Kami terburu-buru, nanti saat kita kembali ke desa, aku akan menjelaskannya. Sebentar lagi, binatang umbra akan kembali ke sarangnya. Dan kita harus segera memblokir pintu masuk rahasia ini agar kita bisa menggunakannya lagi di masa depan. Setelah dia mengatakan ini, dia menoleh ke orang-orang di belakangnya dan mulai memberi mereka perintah dengan kasar. Para pria dan wanita mulai mengambil batu-batu di dekatnya dan mulai buru-buru menumpuknya di lubang. Pria kurus itu menatap awan ini di langit dan wajahnya menjadi gelap. Ayo pergi. Jika semuanya berjalan lancar, Ahu dan yang lainnya akan menemui kita di jalan. Tapi jika kita berlama-lama, angin ini akan muncul, dan kita nggak akan bisa kembali. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Yang lainnya mengikuti tanpa sepatah kata pun. Nggak satu pun dari mereka yang pernah memanggil Hanli atau wanita itu. Ketika Hani melihat ini, ekspresi aneh melintas di matanya saat dia mulai merenungkan situasi saat ini. Wanita cantik di samping Hanli menyaksikan kelompok itu semakin jauh. Melihat Hani tampak termenung, dia tidak bisa tidak bertanya dengan cemas. Haruskah kita mengikuti mereka? Tanpa kekuatan sihir apapun, dia telah berubah menjadi manusia yang lemah dan bingung. Karena Hani tampak tenang selama ini, dia secara naluriah mulai mengandalkannya. Hani mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, "Nggak ada alasan untuk nggak melakukannya, jadi mari kita lihat desa mereka. Mungkin kita akan memikirkan sesuatu begitu kita berada di sana, dan mampu memulihkan kekuatan sihir kita." Dia kemudian menuju ke arah orang-orang itu pergi dengan langkah besar. Wanita itu menghela nafas lega dan mengikutinya. "Ah iya, aku masih belum tahu namamu." "Nama keluarga saya adalah Han. Saya seorang kultivator gelandangan." "Saya Meining. Saya bersama dengan saudara laki-laki saya ketika kami tersedot ke dalam kabut hantu. Tetapi sekarang dia nggak ada di sini." Jejak kekhawatiran muncul di wajahnya ketika dia menyebut saudara laki-lakinya. Hani dengan tenang berkata, "Petir hitam tampaknya memiliki kekuatan teleportasi acak. Kakakmu pasti telah berteleportasi ke tempat lain. Kalau tidak, mengapa hanya kita berdua yang berteleportasi di sana? Meskipun banyak kultivator di sekitar pulau. Jika Anda mencarinya, Anda pasti akan menemukannya." Ketika wanita itu mendengar ini, dia merasa lega dan rasa ingin tahunya terhadap Hani terusik. Penampilannya agak asing dan dia yakin dia belum pernah melihatnya. Dia ragu-ragu menebak bahwa Hanli adalah seorang kultivator yang telah mendekati pulau dari arah yang berbeda. Dia berpikir untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang Hanli. Tetapi dia ragu-ragu setelah menyadari bahwa mereka nggak memiliki hubungan yang sangat dekat dan akhirnya tetap diam. Saat keduanya bergegas mengejar kelompok orang berjubah hijau, pria kurus merenungkan pro dan kontra untuk menanyakan lebih lanjut tentang Hanli. Meskipun mereka nggak memiliki kekuatan sihir, kultivator memiliki tubuh esensi murni yang jauh lebih mampu daripada manusia biasa. Melihat bahwa keduanya dapat mengikuti mereka tanpa kesulitan, ekspresi aneh muncul di mata pria kurus itu. Tetapi alih-alih mengatakan apapun, dia menundukkan kepalanya dan mempercepat langkahnya. Yang lain di belakangnya juga sama. Mereka mempercepat langkah mereka. Hani agak terkejut melihat bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Meskipun tubuh mereka tampaknya nggak memiliki kekuatan batin, mereka dengan jelas mengembangkan beberapa seni bela diri dasar.
tampaknya seni bela diri akan terbukti sangat berguna di sini. Meski demikian, Hani masih memiliki rasa was-was dari kabut hantu yang sebelumnya terjadi. Dari catatan yang telah dilihatnya, meskipun kabut hantu itu menakutkan, itu nggak pernah separah apa yang baru saja terjadi. Bahkan nggak ada kesempatan bagi siapapun untuk melarikan diri. Bahkan sebelum dia menyentuh kabut hantu, seluruh kekuatan sihirnya telah disegel. Itu benar-benar menakutkan. Jika setiap kemunculan kabut hantu adalah bencana, maka bahkan para kultivator jiwa baru lahir nggak akan bisa menghindarinya. Tetapi dalam penampilan kabut hantu sebelumnya, ada banyak kultivator yang dapat melarikan diri darinya, bahkan kultivator kelas rendah pun melakukannya. Namun, Hani merasa agak curiga dengan apa yang disebut pria kurus itu sebagai ki yang memadamkan roh. Dari namanya, itu pasti ada hubungannya dengan mengapa indera spiritual dan kekuatan sihirnya saat ini dibatasi. Mereka benar-benar nggak beruntung telah bertemu dengan kabut hantu yang sangat mengerikan, yang berhasil menangkap semua orang yang hadir. Dia memperhitungkan bahwa mereka yang selamat dari teleportasi akan ditemukan tersebar di sudut lain negeri ini. Saat Hani memikirkan hal ini, pria kurus itu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah yang berbeda, sementara anggota kelompoknya yang lain mengikutinya. Jauh di padang pasir, seekor naga kuning terlihat bergegas ke arah mereka melalui awan pasir yang bergelombang. Itu Ahu dan yang lainnya. Salah satu pemuda berteriak kegirangan saat yang lain menjadi bersemangat. Pria kurus itu menganggukkan kepalanya dan menunjukkan sedikit kelegaan. Tetapi senyumnya segera membeku ketika dia mendengar serangkaian raungan tajam dari naga kuning. Pria kurus itu dengan marah berteriak dengan ekspresi bergetar. Semuanya cepat pergi dan bantu mereka. Mereka sedang dikejar oleh binatang umbra. Dia mengeluarkan pedang putih panjang di pinggangnya dan memimpin serangan ke depan. Anggota kelompok lainnya tiba-tiba menyadari dan masing-masing dari mereka mengacungkan pedang mereka saat mereka mengikutinya. Hani berdiri di tempat dan hanya menatap naga kuning di kejauhan dengan ekspresi aneh. Rombongan pria kurus itu baru saja mencapai naga kuning, ketika tiba-tiba berhenti dan meraung sebelum meledak menjadi awan kabut kuning. Kelompok itu berteriak keras saat mereka memasuki asap tebal, dan teriakan dari semua nada dan nada terjalin. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, suara mereka akhirnya menjadi tenang. Setelah beberapa saat, serangkaian sorakan datang dari dalam kabut kuning, dan semua pria dan wanita muncul dengan tubuh mereka berlumuran darah binatang. Sulit untuk mengetahui apakah ada di antara mereka yang mengalami cedera, tetapi masing-masing dari mereka memasang senyum kejutan yang menyenangkan. Ketika mereka kembali, mereka bergabung dengan pria kekar yang pernah dilihat Hani di dalam gunung. Mereka masih membawa tas besar di punggung mereka. Ketika mereka melihat Hani dan Mei Ning, mereka tampak agak bingung. Tetapi setelah pria kurus itu membisikkan sesuatu kepada mereka, ekspresi mereka menjadi cerah dan gak mempedulikan Hani dan wanita itu lagi. Kelompok itu dengan cepat berbaris dengan para pendatang baru. 2 jam kemudian, mereka telah mencapai hamparan batu hitam pekat yang mengganggu pemandangan pasir yang sunyi. Sama seperti gurun sebelumnya, Hani nggak dapat melihat ujung dari hamparan batu hitam ini. Namun, semua batu hitam itu berbentuk aneh dan warna hitam pekatnya membuat Hani merasa tidak nyaman. Tetapi ketika yang lain melihat tempat ini, mereka menghela napas panjang lega dan memasang ekspresi santai. Pada saat itu, awan yin di langit mulai bergerak gelisah dan kilatan biru petir menjadi lebih sering. Kadang-kadang mereka akan langsung menyerang area di dekatnya, menyebabkan lubang muncul di antara batu-batu itu. Hani dan Mei Ning dikejutkan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba, tetapi yang lain tampak terbiasa. Mereka hanya berjalan ke daerah berbatu dengan langkah cepat. Pria kurus itu kemudian berteriak, "Semuanya percepat langkahmu. Desa akan menutup pintu mereka. Mari kita hindari terjebak di luar." Setelah itu, sekelompok orang berlari ke depan dan berlari dengan sekuat tenaga. Hani dan Mei Ning saling melirik. Meskipun mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi, mereka nggak berani ketinggalan. Mengikuti jejak mereka, mereka membuat beberapa belokan di seluruh hamparan batu sebelum tiba-tiba tiba di area terbuka. Area yang luas itu
memiliki dinding batu tinggi yang sangat hitam. Nggak hanya dinding batu ini semua diukir dari batu-batu besar yang lebarnya setidaknya 3 meter dan tingginya 10 meter. Tetapi mereka memanjang hingga beberapa kilometer. Selain itu, kira-kira setiap 10 meter di sepanjang dinding, paku keras yang tajam menancap dari dinding, membuat penampilan menjadi menyeramkan. Saat ini, sekelompok orang sedang menuju ke arah gerbang kayu yang megah dengan lebih dari 10 pria dengan tombak putih berjaga di kedua sisinya. Ketika para penjaga ini melihat rombongan pria kurus itu mendekat, mereka dengan keras meneriaki mereka dengan penuh semangat. Dengan gemuruh besar, gerbang perlahan terbuka, memungkinkan mereka masuk. Meskipun Hanli dan Meining adalah pendatang baru, para penjaga hanya melirik mereka tanpa bertanya. Sebaliknya, mereka mengepung orang-orang yang kembali dan dengan penuh semangat mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Akibatnya, pria-pria besar itu melirik ikan dan udang di tas mereka sebelum para penjaga berteriak kaget. Hani mengerutkan alisnya saat melihatnya. Tampaknya, makanan adalah sumber daya yang langka di sini. Segera setelah itu, Hani menyapu seluruh desa. Seluruh desa berada dalam perlindungan tembok batu yang tinggi, dan semua bangunannya terbuat dari batu hitam pekat yang sama dengan dindingnya. Ada juga panggung batu kecil yang dibangun di tengah desa yang beberapa kali lebih tinggi dari bangunan lainnya. Selain itu, bagian atas panggung tampaknya memancarkan kabut ungu samar yang meresap ke seluruh desa. Tampaknya benar-benar menyerap salah satu petir biru yang kebetulan menyerang desa. Kabut ungu nggak diragukan lagi semacam formasi mantra. Tetapi Hani nggak dapat merasakan ki spiritual sedikit pun di dalam dinding batu. Sebaliknya, dia hanya merasakan energi yin yang dingin tertinggal di udara. Meskipun indera spiritualnya masih terperangkap di dalam tubuhnya, dia masih bisa merasakan ki spiritual dengan tajam. Hani bingung mengapa ini terjadi. Kelompok pria kurus itu telah memasuki desa dan sudah tiba di sebuah aula besar dekat panggung. Ada sekelompok orang di luar aula yang memberi isyarat dan berbisik dengan kelompok pria kurus itu ketika salah satu dari mereka melihat ke arah Hani dengan tatapan yang dalam. Hani merasa hatinya bergetar. Orang itu memiliki kekuatan batin terdalam dari siapapun yang dia temui di negeri ini. Seandainya di dunia luar, Hani bisa dengan mudah membunuhnya dengan memutar jarinya dan mengabaikannya. Tapi dalam keadaannya saat ini, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Pada saat itu, pria kurus itu telah mendekati sekelompok orang dan mengatakan sesuatu kepada mereka sebelum berbalik dan menunjuk Hanli dan Meining. Kelompok itu kemudian mengalihkan pandangan mereka ke Hanli. Hanli tetap diam dan gak mengungkapkan rasa takut, tetapi di sisinya, Meining tampak gugup karena nggak tahu apa yang orang-orang itu pikirkan. Pria kurus itu memberi isyarat kepada keduanya dan berkata, "Kalian berdua kemarilah. Para tetua desa memiliki beberapa pertanyaan untukmu." Hani mengangguk dan dengan tenang berjalan dengan Meining di belakangnya. Sekelompok orang yang berdiri di luar sudah berbalik dan memasuki aula dan Hanli segera mengikuti. Seorang lelaki tua gemuk yang duduk di tengah aula menatap mereka dengan ekspresi ramah dan berkata, "Silahkan duduk, karena kita semua adalah manusia. Secara alami, kita akan melakukan yang terbaik untuk saling membantu. Namun, ada banyak yang berbeda di dunia ini dari luar. Bagaimana kalau kalian berdua pertama-tama memperkenalkan diri sebelum aku mulai memperkenalkan kalian ke tanah ini?" Yang lain duduk di sisinya. Dan orang yang memelototi Hani di luar aula juga ada di antara mereka. Dia memiliki mata sipit, ekspresi bermusuhan, dan kulit pucat. Pada saat itu, matanya yang bersemangat telah menyapu Hanli dan Meining yang cantik di belakangnya. Meskipun dia diam, ekspresi aneh melintas di matanya. Hanli dengan santai tersenyum dan dengan tenang menjawab, "Nggak banyak yang bisa dikatakan tentang kami. Kami menemukan kabut hantu di laut dan ditarik ke sini olehnya. Adapun identitas saya sebelumnya, apa gunanya di sini? Nggak ada gunanya membicarakannya." Orang tua itu tersenyum mendengar jawaban samar Hanli. Dia memeriksa keduanya dengan mata menyipit sebelum berkata, "Kalian berdua pasti kultivator, jadi nggak ada gunanya menyembunyikan ini."
Dengan mengatakan itu, tatapan lelaki tua itu jatuh ke kantong penyimpanan yang menonjol di pinggang Hanli. Ekspresi Hani tetap nggak berubah, tapi dia dalam hati terkejut. Adapun Mei Ning, ekspresinya menjadi pucat karena khawatir. Kalian berdua nggak perlu takut, meskipun nggak banyak kultivator di antara kami jauh lebih senang Anda bergabung dengan desa ini daripada dengan orang biasa. Namun kalian berdua nggak akan mampu menggunakan sihir atau kekuatan spiritual di alam Umbra. Satu-satunya kekuatan yang dapat Anda gunakan adalah beberapa seni bela diri yang kasar dan energi Umbra. Energi Umbra? Hani bertanya dengan ekspresi bingung. Pria tua itu memutar-mutar janggutnya dan pelan berkata, "Itu benar, ini agak mirip dengan kekuatan sihir, tetapi nggak dapat digunakan untuk menggunakan teknik sihir. Namun, kultivator dapat menggunakan inti dalam binatang Umbra untuk menyebarkan beberapa formasi mantra skala kecil. Kultivator memiliki banyak manfaat di desa kami. Dan bahkan jika Anda nggak mahir dalam formasi mantra, tubuh kultivator jauh lebih kuat daripada pria biasa. Mereka pasti akan menjadi penolong yang hebat." Setelah berpikir sejenak, Hani bertanya, "Dirimu yang terhormat tampaknya sangat mengerti tentang kami para kultivator. Apakah ada kultivator lain di desa?" Pria tua gemuk itu menyeringai dan berkata, "Tentu saja ada, tetapi jumlahnya hanya sekitar 6. Orang tua ini kebetulan salah satunya. Ketika saya tersedot ke dalam kabut hantu, saya hanya seorang kultivator pembangunan fondasi." Jejak keheranan melintas di mata Hanli. Tetapi ketika dia berpikir untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, seluruh aula bergemuruh dengan keras. Di kejauhan, sepertinya ada monster besar yang menyerbu desa. Ekspresi orang-orang di dalam aula telah sangat berubah, dan mereka nggak lagi memperhatikan Hanli. Mereka semua segera berjalan keluar, dan Hanli segera mengikuti mereka dengan ekspresi ragu-ragu. Para tetua desa memerintahkan beberapa ratus pemuda yang kuat untuk bergegas ke dinding tebal dengan tombak di sebagian besar tangan mereka, sementara beberapa dari mereka membawa busur panah. Meskipun ekspresi mereka semua tegang, mereka bertindak dengan disiplin yang sempurna, seolah-olah mereka telah mengalami ini berkali-kali. Tatapan Hani beralih ke arah suara gemuruh yang sangat keras datang dari luar dinding batu. Meskipun dia bisa merasakan getarannya semakin mencengangkan, belum ada hal lain yang terjadi. Hani mengusap dagunya. Dia kemudian berjalan ke gedung tinggi di dekatnya dan memanfaatkan kekacauan untuk melompat ke dinding dan dengan mudah naik ke atap gedung batu. Dari atas gedung, Hani bisa melihat apa yang terjadi. Di kejauhan, dia melihat batu dan pasir menggores dengan keras di udara oleh angin hitam yang membingungkan. Sementara es hitam menyebar di tanah setelahnya. Ternyata dindingnya luar biasa. Tampaknya ini adalah angin yin yang telah dibicarakan oleh pria kurus itu sebelumnya. Itu benar-benar bukan sesuatu yang manusia biasa bisa tangani. Namun saat angin yin mencapai sekitar 300 meter dari desa, angin itu mulai menghilang, disertai dengan getaran hebat saat sebuah benda besar jatuh ke tanah. Meskipun jaraknya masih cukup jauh, aura menakjubkan bisa dirasakan darinya. Segera, sosok hitam setinggi 40 meter muncul dari angin. Ketika Hani melihat penampilan asli sosok hitam itu, dia merasakan darahnya menjadi dingin. Pada pandangan pertama, sosok hitam itu tampak seperti kera abu-abu raksasa. Kecuali bahwa binatang itu memiliki 4 mata dan sepasang sayap yang muncul di antara tulang rusuknya. Dia membawa sebatang kayu hitam legam di satu tangan saat dia menyerbu ke arah desa. Sementara keempat matanya memancarkan cahaya merah tua dan memancarkan aura haus darah yang kuat. Setelah wujud asli binatang itu terungkap, banyak orang mulai berteriak dengan keras. "Ini adalah Mauler yang berbahaya, cepat kirim perisai besar." Dalam sekejap, sejumlah besar wanita, anak-anak, dan orang tua mulai mengirimkan perisai dari segala jenis ke dinding.